Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Di episode ini kita masih membicarakan dari tokoh Semar, yaitu tokoh pewayangan yang sudah sangat terkenal itu. Kita membicarakan lahirnya dari Semar ini. Kemarin sudah disebutkan lahirnya Semar, tapi leluhurnya dulu ya Pak ya, yang kemarin dari Pakeman Paramayoga itu masih kelahiran Ismoyo yang hanya dua saudara dengan Betara Guru atau Manikmoyo itu. Nah, kali ini kita akan membicarakan tokoh Semar itu dari beda Pakeman, Pak. Ini mau bicarakan Pakeman apa kali ini? Namanya? Ya, yang pakempalan cerita itu ya Pak, Iya. gitu ya, patokan Ceritanya. buat yang mau mementaskan wayang orang maupun wayang purwo, wayang kulit gitu. Nah, itu yang membicarakan tentang Semar itu ada Pakeman kemarin Paramayoga. Terus ini mungkin kita sampaikan pakem kitab Purwocarito. Oke. Purwocarito itu pastinya masih beda sama yang kemarin atau ada mirip-mirip sedikit? Mirip-mirip pasti ya seperti ini. Jadi Semar itu namanya kan juga Samara atau Semoro, yang Semoro atau yang Samara atau yang Semar itu adalah Sang Ismoyo. Nah, ini membicarakan Ismoyo itu adalah putra dari Sang Hyang Tunggal. Nah, kalau bapaknya beberapa pakem menamainya satu itu Sang Hyang Tunggal. Nah, Sang Hyang Tunggal itu punya permaisuri, putri dari Raja Jin Yuyut. Terus ada pakeman yang mengatakan putri itu yang dipermaisuri oleh Sang Hyang Tunggal itu putra dari Raja Jin Rawangin. Namanya Rawangin. Tuh. Nah, yang bernama putrinya itu bernama Dewi Rati, atau ada yang menyebut Wirati, ada juga yang menyebut Wirandi. Nah, gitu. Nah, Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Wirati itu melahirkan seorang bayi, tapi tidak berwujud bayi. Semestinya hanya berupa cahaya yang bergulung jadi satu sebesar telur itu. Makanya banyak yang mengatakan melahirkan telur bercahaya. Iya. Tapi kalau telur itu kan jelas putra, bukan putra Dewa, itu anaknya. Itu kan telur bangsa ayam, bebek, dan buaya dan lain sebagainya, itu ular segala itu. Nah, kalau ini dari putri itu kan lebih baik kita dulukan cahaya, melahirkan cahaya yang berkumpul seperti telur, seperti bentuk telur. Nah, gitu. Nah, dalam melahirkan itu si Sang Hyang Tunggal ingin mengangkat putranya itu, tapi begitu disentuh melesat, telur bercahaya itu melesat ke angkasa. Wah, ini Sang Hyang Tunggal kebingungan, terus dia menyusul. Dia juga menyesat ke angkasa, melesat itu ke angkasa, menyusul. Nah, melesatnya telur ini di angkasa diterima oleh Sang Hyang Wenang, ayah dari Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Wenang yang nangkep. Nah, pada waktu ditangkap gitu si Sang Hyang Tunggal datang mengejar telur itu tadi kan, telur bercahaya itu. Terus mereka berdua menceritakan bahwa ini adalah dilahirkan oleh permaisuriku.
berupa seperti ini gumpalan ini. Nah, kalau begitu kita coba saja, kita memohon kepada Hyang Agung untuk bisa menjadi bayi. Nah, dengan gitu, dengan cara dikasih rapal mantra ya, rapal mantra, terus diperciki air yang dinamakan Tirto Amerto Kamandanu. Nah, diperciki itu sama didoakan, itu mengelupas cahaya telur itu, lepas jadi 3. Jadi lapisan pertama yang kalau telur itu sebagai kulitnya itu, terus yang kedua putihnya kalau telur ini sinarnya juga putih. Nah, terus yang ketiga itu sinar kuning, itu juga kuning telur kan gitu. Nah, setelah jadi 3 bayi yang apa ya, lumrah gitu ya, maksudnya bayi yang masih memakai rohani dan jasmani. Tapi itu kelahirannya kan di alam Dulmat gitu, jadi bisa hidup di alam Dulmat. Nah, anehnya kan di situ. Nah, kemudian jadi bayi 3 itu terus digigi itu diagi-agi mungkin ya. Banyu gigi itu mungkin diagi-agi, dipercepat gitu prosesnya. Dan diguyur sama yang namanya Tirta Amerto Kamandanu itu. Yo, dia jadi agak gede gitu, bayi udah gede. Kemudian dinamakan oleh Sang Hyang Wenang, yang menamakan Sang Hyang Wenang. Jadi yang lapisan pertama cahaya itu tadi sebagai kulitnya telur umpama itu dikasih nama Yang Antogo. Kan kalau telur Antigo, ini Yang Antogo atau Tego Moyo atau Tejo Moyo. Terus lapisan yang kedua warna sinar putih itu sebagai putihnya telur umpamanya. Nah, itu dinamakan Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Samoro atau Sang Hyang Semar. Itu terus lapisan cahaya yang ketiga itu berwarna kuning. Ya sama saja dengan kuning telur umpamanya gitu. Itu dinamakan Manik Moyo. Jadi 3 itu ya. Jadi gampangnya saja Tego Moyo, Ismoyo, Manik Moyo. Nah, yang Tego Moyo itu cahayanya putih juga? Enggak, cahayanya apa ya, merah marun muda, itu berarti dadu gitu. Warna dadu itu merah campur putih gitu. Oh iya, pink. Ya kayak begitu. Marun kan lah pokoknya. Ya marun. Kebanyakan telur kan begitu warnanya. Ada yang biru, telur bebek. Biru kan? Ini yang itu yang merah. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan warna merah sih. Tapi kalau disesuaikan dengan telur itu kan nggak mungkin merah terlalu merah, paling merah marun tapi yang muda atau pink gitu. Ya toh? Iya, makanya banyak yang ini juga yang mengatakan itu telur mungkin itu ya karena warnanya gitu. Nah, kemudian dikasih nama gitu, lalu Sang Hyang Wenang minta ya biar saja di sini dulu, aku yang merawatnya. Tuh. Nah, pada selesai itu Sang Hyang Tunggal kan kembali ke kayangannya. Nah, ini anak ini dibina atau dirawat oleh Sang Hyang Wenang. Nah, terus itu Sang Hyang Tunggal udah jadi raja dewa. Oh iya. Oh udah. Sang Hyang Tunggal tetap raja dewa. Berarti Raja Sang Hyang. Raja Sang Hyang. Berarti Sang Hyang Wenangnya tuh belum manunggal ke Sang Hyang Tunggal, belum jadi satu. Ya sudah, kalau gitu itu kan jadi satu itu jalan waktu sewaktu-waktu. Nah, tapi kalau tidak ada pekerjaan namanya dia pulang ke Kondaran Dirbawono. Kalau Sang Hyang Tunggal kan dialang-alang kumitir gitu.
Oh enggak, tak kira tuh kalau udah manunggal gitu udah jadi satu ya udah terus gitu, enggak keluar masuk gitu. Ya nggak bisa jajan. Oke, terus Itu dirawat di kayangan Sang Hyang Wenang. Nah, terus dewasanya, anak itu dewasa, itu dipulangkan ke Sang Hyang Tunggal. Itu ya. Iya. Dewasanya dipulangkan ke Sang Hyang Tunggal, oleh Sang Hyang Tunggal dibina lagi, diberi kesaktian, diajari ilmu kesaktian dan ilmu kasantikan dan ilmu gaib sebagainya, itu yang memang sudah biasa diajarkan pada dewa-dewa keturunannya. Nah, ketiganya itu dikasih pelajaran itu sampai tuntas gitu, sampai selesai. Kemudian dikasih aji-aji juga. Iya, Kasih aji-aji bangsanya Sabda Tunggal. Sabda Tunggal itu dia bisa mengerti dan bisa berbicara dengan binatang. Terus ada Sotan, namanya Sotan ya, Aji Sotan gitu. Itu mencipta. Jadi apa yang tidak ada bisa dicipta menjadi ada. Itu jadi keinginannya apa dia mencipta itu terjadi ada. Itu dikasihkan. Kemudian dikasih minum Tirta Amerta Kamandanu agar tidak bisa mati. Ya. Apalagi ini si tiga-tiganya ini lahir kan dengan jasmani dan rohani, itu kan pasti mati. Kalau jasmani itu pasti mati kan. Nah ini dikasih itu jadi dia tidak bisa mati. Abadi. Gitu. Terus dipercikin juga dengan air Amerta Kamandanu. Itu juga khasiatnya bisa menolak kesaktian lawan, menolak mantra atau santet atau tenung gitu, itu baca begitu, atau senjata tajam itu bisa ditolak oleh tubuhnya yang sudah kalau Sang Hyang Cahyo Nur Cahyo itu kan mandi. Iya. Nah ini di percikan saja. Oke. Tuh udah dikasih itu, kemudian si ini berhubung putra Raja Dewa, putra Raja Sang Hyang, dia proses kedewasaannya itu kan ya masih harus ada proses kedewasaannya. Nah ini dikasih kedudukan masing-masing. Seperti Gomoyo itu dikasih kedudukan di Kahyangan Soboluri. Terus si Ismoyo Semar dikasih kedudukan di Kahyangan Tejomoyo. Ya kan? Tejomoyo. Jadi sudah beda kan tadi Tegomoyo. Ya banyak yang menyebut Tejomoyo juga. Iya. Itu. Ya enggak apa-apa lah. Terus yang ketiga si Manik Moyo itu diberi kahyangan di Arga Dumilah. Nah, itu adanya di Gunung Tengguru. Gunung Tengguru itu wilayah Himalaya. Itu di Gunung Himalaya gitu. Itu komplek Kayuangan. Jadi Kayuangan itu kompleknya itu Suroloyo namanya. Nah, itu di dalam Suroloyo itu kan ada kayangan masing-masing, tempat tinggalnya atau surganya dewa-dewa itu. Jadi ada yang Tejomoyo, ada yang itu sama ada yang Tijumoyo tempat Tendro, ya kan, ada yang lain-lain semua ada di situ. Itu blok-bloknya itu. Jadi di situ. Nah, setelah dia berangkat, selesai permasalahan itu sampai dengan gedenya si tiga putranya itu. Nah, dewasanya putra itu kan sudah mempunyai kesaktian, sudah diajar ini gitu. Dia merasa si
Tejomoyo ini merasa bahwa dia putra dari Sang Hyang Tunggal, Raja Sang Hyang yang disebut Raja Dewa, ya toh. Nah, ini dengan sendirinya nanti pada akhir jadi jabatan ayahnya dia itu mengharap dapat kekuasaan Kahyangan itu. Menggantikan ayahnya kan dengan sendirinya mesti begitu turun temurun terus. Nah, jadi Tejomoyo menganggap bahwa nanti kalau ayahku sudah lengser pasti ada penggantinya tidak ada lain kecuali aku, karena dasarnya akulah yang tertua begitu. Nah, si Semar menolak kata-kata itu. Ya bukan kamu, ya semestinya ya saya wong lebih tua aku daripada kamu. Nah, jadi itu mereka belum dikasih tahu ya Pak siapa? Belum kan? Belum kan? Iya belum sih. Nah, ya, keduanya itu berebut Kekuasaan. tua. Berebut tuanya lebih dulu mana yang tua. Perlunya kalau yang tua itu akan dijadikan Raja Dewa menggantikan orang tuanya kan begitu kan, dengan maksudnya kan itu. Jadi kekuasaan Kahyangan ini oleh ayahnya nanti kalau sudah luncur itu pasti diberikan kepada putranya yang tua. Itu jadi ini dua ini merasa tua. Itu sampai dengan berselisih berkelahi adu kesaktian ya, namanya sudah dikasih pelajaran ilmu dewa itu, jadi kesaktiannya ya sudah hampir sama begitu, hanya mana yang lupa gitu saja itu yang kena gitu kan. Nah, sampai dengan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Akhirnya gimana ini memutuskan ini siapa yang tua dan siapa yang akan mendapatkan kekuasaan Kahyangan gitu, Semar gitu. Nah, terus ini si Tejomoyo ini punya ide. Nah, sekarang begini adu kesaktian saja. Caranya itu di situ ada gunung Anaan namanya kan. Ya gunung tidak sepenuh gunung gitu, jadi ada masih kecil lah. Ya ada gunung di antara gunung itulah ada. Ujung-ujung gunung kan masih ada di nah, itu ambil salah satu itu yang namanya Gunung Anaan gitu. Nah itu ada gunung. Nah siapa di antara kamu dan aku yang bisa menelan gunung itu, dan setelah bisa menelan harus bisa mengeluarkan kembali. Nah tidak mau merugikan, tak gunung itu pasti ada penghuninya ya, bangsa ini bangsa itu. Nah, harus mengeluarkan kembali. Oke, kalau gitu setuju mereka berdua bersayembara atau bertanding dengan cara itu. Nah, dimulai dari Tejomoyo. Tejomoyo mengangkat gunung itu dengan kesaktiannya, entah dia Triwikromo atau dia dengan mantra apa ya, kan sudah penuh mantra dia menelan. Tapi nggak bisa masuk sampai mencicil gitu, melotot gitu, sampai melotot matanya dan mulutnya sobek, tapi tetap nggak bisa masuk, dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi. Dia tidak sanggup. Lah sejak saat itu yang tadinya anak tiga itu cakep, tampan ya, sempurna semua gitu ya. Terus ini matanya melotot, mulutnya lebar gitu, sobek gitu, ya jadi jelek. Nah, pada saat ini sudah dikeluarkan lagi, berarti sudah tidak sanggup kan. Si Ismoyo nggak sempat melihat dia jadi jelek, kalau melihat dia pasti nggak mau. Nah, nggak sempat lihat itu, terus diangkat sama Ismoyo gunung itu. Diangkat sama Ismoyo, ditelan dengan kesaktiannya itu, ditelan. Blender masuk, mau dikeluarkan lagi, keluarkan belakang nggak bisa, keluarkan depan nggak bisa keluar lagi, berhenti di perut, itu jadi perutnya jadi gede gitu, mukanya mewek,
gitu. Gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi jelek juga kan dia. Iya. Nah, jadi jelek juga. Akhirnya Sang Hyang Tunggal datang memisahkan mereka. Kenapa? Saya gini ya, terus terang ya, nggak berani selingkuh omongan dia. Nah, kemudian mereka dimarahi oleh Sang Hyang Tunggal. Ada apa berkelahi? Orang berkelahi itu sama saudara. Itu jadinya jelek kejadian selanjutnya, ya kan? Nah, bener kan, itu sudah jelek kan mukanya. Sudah jelek semua. Nah, kenapa berebut tua? Ya nanti kalau ayah itu sudah lengser, kan mesti Raja Kahyangan ini diberikan kepada putranya, dan putranya pasti yang tua. Nah ini si Tejomoyo mengaku lebih tua, si Ismoyo juga mengaku lebih tua, jadi berselisih itu. Oh, jadi selisihmu itu karena berebut tua untuk mendapatkan kekuasaan Kahyangan. Oh, itu sudah berdosa sama orang tua. Orang tua belum mengatakan kok kamu sudah mendahului, berarti kamu berebut waris sebelum orang tuamu meninggal. Iya loh. Nah, itu berdosa, sudah minta maaf dan lain sebagainya. Sujud berkali-kali, minta maaf berkali-kali ya, sampai nangis lah, minta ampun gitu. Nah, terus Sang Hyang Tunggal menentukan, sudah kamu tidak mungkin jadi penguasa Kahyangan karena kamu masih terpengaruh oleh perasaan, karena kamu terjadi ada jasmani dan ada rohani, dua-duanya tidak mungkin menjadi raja Sang Hyang. Maka dari itu si Manikmaya lah yang aku angkat menjadi penggantiku sebagai raja Sang Hyang Dewa itu ya, jadikan itu. Nah terus diketahui oleh Semar sama si Antogo ini. Nah, setelah diketahui dan dia menyadari, sudah minta ampun, sudah tidak mengharapkan lagi kekuasaan toh. Nah, kekuasaan diberikan kepada Manikmaya. Manikmaya diserai pusaka-pusaka dewa untuk merawat itu, untuk merawat pusaka dewa yang didapat dari Sang Hyang Nur Cahyo, ya toh, seperti Cukumane Astagina, terus air Amarta Kamandanu, terus Oyot Mauloto Sandi, kemudian ada Mustika, nah, Retno Dumilah. Nah, Mustika Retno Dumilah itu yang di dalam itu ada gambaran atau ada wujud surga dan neraka, itu diserahkan juga sama Manikmaya. Sudah jelas Manikmaya menjadi raja Sang Hyang Dewa ya. Itu terus kemudian ini kekuasaan Kahyangan ini tidak bisa disonggo atau disangga oleh Manikmaya saja, mesti ada yang mendukungnya. Maka dari itu kamu si Tejomoyo yang wajahmu sudah seperti itu, tak kasih nama Togok. Jadi kan Tejomoyo jadinya Togok gitu. Oke. Nah, terus si Ismoyo atau itu dinamakan tetap pakai nama si Semar. Jadi Togok sama Semar itu di situ sudah. Nah ini kamu yang menyangga ke kekuasaan Kahyangan Triloko ini, ya Triloko dipegang oleh dia. Nah, sekarang kamu punya kewajiban harus turun ke bumi atau ke Marcapada, karena Marcapada sekarang sudah mulai rame, sudah banyak manusia dan bermacam-macam sifatnya. Maka kamu turun ke Marcapada untuk mempertahankan Sang Hyang Dewa ini
Si Togog ini harus mengabdi kepada orang yang masih banyak berbuat asuro. Asuro itu bukan dewa gitu. Berbuat bukan dewa itu pasti yang masih mendahulukan atau masih menggunakan kekerasan, masih angkara murka, masih banyak keinginan-keinginan yang menyalahi dari hukum yang baik. Terus si Ismaya atau Semar ini juga diturunkan ke Marcapada agar menjadi pamong. Nah, bukan ini ya mengabdi tapi jadi pamong, momong atau menjaga keturunan Manikmaya yang berbuat kaupaman. Jadi yang berbuat baik, namanya diangkat nama bangsa keturunan Witoradya. Witoradya itu putra-putra dewa yang sudah menjadi manusia sebagai pendeta-pendeta di gunung itu Witoradya. Nah itu tugas mereka itu sudah diadakan pesta apa gitu ya untuk mengangkat si Manikmaya itu, dan ini keduanya sudah bersiap-siap. Padahal kalau di situ si ceritanya si Ismaya itu kan punya anak 10 gitu kan. Iya. Nah itu ya entah sesudah ini atau sebelum itu kan. Yang pasti itu lah, makanya itu kalau untuk yang mau mementaskan itu kan pasti milih logikanya kan. Iya. Memilih logikanya. Kalau ini dipentaskan secara langsung seperti ini pasti nggak sempat punya anak. Iya. Ya kan? Terus kalau yang agak masuk di akal itu yang Pakem Paramayuga kemarin. Iya. Jadi ditaruh di Sunyoruri si Ismaya, ya kan? Nah, terus si Manikmaya tetap di Kayangan, ya kan? Nah, itu di Sunyoruri itu kan masih wajah Ismaya. Nah, itu masih bisa punya anak 10 gitu kan. Nah, nanti pada suatu ketika dia turunnya sudah waktunya turun ke Marcapada. Nah, seperti Dewi yang dikejar Rahwana. Nah, Dewi Widawati apa itu kan di Gunung Emas itu kan menunggu waktu untuk turun ke Marcapada. Nah, ini untuk menunggu waktu itu dia bisa sampai punya anak 10 gitu. Iya. Nah, baru dia turun ceritanya. Turun ke Marcapada kalau yang Pakem yang dulu. Tuh. Iya. Jadi turun itu masih cakep, belum berupa Semar. Nah itu nantinya ini yang Pakem Paramayuga apa itu ya, itu nantinya dia turun ke Parenomo, pertapaan Parenomo, atau yang terus dinamakan pertapaan Ratawu. Nah, Ratawu. Nah, itu Ratawu itu adalah milik dari Brahmani yang dikawinkan dengan Sri Hunon. Brahmani itu anak Brahma, Sri Hunon itu anaknya Dewa Wisnu. Nah itu dikawinkan, punya anak Paritenan, terus sampai punya anak Manumayasa gitu. Nah itu yang sampai turun-temurun sampai Polosoro sampai Abiyasa. Nah itu yang itu, jadi dia turun di pertapaaannya itu. Nah zamannya adalah zaman Manumayasa itu atau disebut Kamunayasa. Nah, Kamunayasa ini punya abdi yang wajahnya jelek, wajahnya seperti Semar itu ya, Semar ya. Nah itu bernama Samarasanto. Samarasanto ya. Nah Samarasanto itu adalah putra Bathara Wungkuwan. Wungkuwan atau Bathara Bongkokan itu putra yang tertua dari Ismaya. Jadi Ismaya kan putra 10, yang tertua namanya itu Wungkuwan atau Bongkokan. Nah itu punya putra si Samarasanto ini. Nah pada waktu Ismaya turun ke situ,
ketemu sama dia masuk jadi satu ke tempatnya Semoro Santo itu. Jadi wajah jeleknya di situ. Itu yang Pakeman kemarin itu. Bukan Pakeman ini. Kalau Pakeman ini cuma turun saja, tidak tahu dia lewat mana, taman ini apa mana nggak ngerti gitu. Berarti di situ juga nggak disebutin cara dia menghormati atau menyembah atau enggak kalau ini. Itu kalau ini enggak, itu yang makan Paramayoga. Kalau Pakeman ini enggak Pakeman ini enggak, ini kan sudah diulang sama si Wenang, kan yang Wenang. Terus agak dewasanya sudah diulangkan ke bapaknya, terus diajar ilmu segala kesaktian. Habis itu kan terus dikasih si Semarnya ini bisa dikasih si Dewi Senggani. Ya, Dewi Senggani, terus dikasih kedudukan kan di kayangan ini lah itu. Kalau ini tadi gitu. Oke, berarti beda-beda ya. Iya, makanya beda pusing. Beda banget. Pusing kalau orang ini, makanya tidak bisa diperdebatkan. Iya. Itu. Harusnya sih nggak usah debat. Artinya nggak usah diperdebatkan, tapi bisa diambil dari sini, diambil dari ini, Pakeman ini gitu, terus jadi pakem, maksudnya Pakeman carita wayang. Itu jadi untuk dalang toh, Pakeman carita wayang ini untuk pelajaran dalang. Nah, itu yang ditiru sama wayang wong sama apa itu, yang itu kebanyakan yang sudah diatur, jadi udah dicari-cari logikanya, dicari-cari cocoknya, seperti itu tadi istrinya si Tunggal kan ada yang namanya Rati, terus ada yang menyebut Wirati, sebab itu putranya Jin Warangin. Iya. Itu Pakeman dari Purwo Carito. Ya. Di semua cerita wayang tuh banyak yang mengatakan kalau Semar itu atau Ismoyo itu tuh punya putra itu 10, Pak. Kayak yang di Pakeman Paramayoga kemarin juga Bapak juga ngomong ada 10 kan anaknya. Itu siapa aja, Pak? Ya, kecuali Pakeman yang mengatakan anak Ismoyo itu 10, juga ada yang Pakeman tidak dibicarakan. Tuh ya. Nah, makanya kalau yang ditanya yang anak 10 itu Ismoyo itu permaisurinya Dewi Senggani. Senggani atau Serenggani. Tapi ada juga yang mengatakan istrinya itu yang bernama Kanastren. Jadi kalau 10 yang dibicarakan 10 itu tadi namanya anaknya Ismoyo adalah 1 ya. Betoro aja. Soalnya sudah pengawak jasmani rohani. Dan dia hidup di alam maya pada. Berarti itu sudah suci. Iya. Tuh. Terus makanya disebut mulai pakai dewa. Kan sayang doang. Iya. Nah, ini disebut kalau dewa itu Batara biasanya. Iya. Maka nomor 1 anaknya yang tertua adalah Bathara Wungkuhan. Wungkuhan atau bongkoan. Nah, bongkoan kayu gitu loh. Ya, bongkoan. Nah, terus duanya yang namanya Mrehaspati. Terus ada yang namanya, nggak usah diurutkan ya, saya nggak tahu nganunya apa umurnya dia yang tua itu. Tadi Mrehaspati, terus ada lagi yang bernama Bathara Siwah ya, bukan Siwa. Siwah. Terus Bathara Surya, Bathara Candra, bulan ya. Terus Yama Dipati. Ya. Terus Bathara Kamajaya. Kamajaya Rati itu. Ya. Terus iya. berapa itu? Baru 6. Loh, 7.
Nah, lagi itu ada yang namanya temboro. Kalau di wayang wong itu namanya temburu. Sama ada satu lagi yang namanya patuk itu, tapi enggak ditulis di urutan anaknya itu enggak ditulis. Itu temburu juga apaan, Pak? Temburu itu sekretarinya yang Bathara Guru. Oh. Jadi kalau ada cerita yang Kresna naik ke Kayangan, memperjelas bagaimana terjadinya Baratayuda. Oh, ini nanti lawannya ini lawannya ini. Itu yang nulis di Temburu itu. Oh iya, sekretarisnya dia, bagian tukang ngetik nih ya. Tadi berapa terus kurangnya berapa? Kurang 2. Sang itu Sang Hyang Kuwera itu juga masuk putranya sini. Sang Hyang Kuwera itu di pakem lain, pakem Lokapala. Itu adalah saudaranya Rahwana yang lain ibu. Iya. Itu Kuwera yang itu. Iya, itu kalau sudah jadi dewa di Kayangan itu namanya Kuwera. Ada pakeman itu toh. Nah, kalau pakeman ini yang anak Semar ini juga ada yang Kuwera, enggak tahu. Mungkin itu yang baik ya namanya ya anaknya Semar ini Kuwera. Nah, kalau itu sudah Danaraja ya Danapati itu sudah muksa atau mati ya, muksa dipalahkan itu bisa manunggal sama itu kan. Kan sudah muksa sempurna, mati sempurna, itu bisa manunggal. Jadi jasadnya ditinggal kan, pasti. Nah, ini rohnya bisa masuk ke Kuwera itu yang masuk logika situ. Ya oke. Jadi umpama mau dicari logikanya itu ya gitulah, kira-kira itu di situ. Terus yang terakhir? Yang terakhir nomor 10 Putri Dewi atau Bathari Dharmanastiti. Dharmanastiti itu juga disebut Sarmanastiti. Kalau aku sendiri ya, kalau menceritakan yang keluar Ratu Kidul, sebelum jadi Ratu Kidul, jadi masih Cahya Sweda, masih cahaya itu. Aku mesti pakainya ya si Dharmanastiti ini. Hanya dia yang hidup di alam Sunyo Ruri kan. Nah, itu kalau aku pakainya itu, kalau sudah Cahya Sweda itu sampai pada rajanya itu Jayabaya. Itu punya adik perempuan yang namanya Dewi Angin-Angin. Itu juga namanya Sweda. Nah, Sweda itu jadi lembut ya, jadi hidup sebagai rohani. Nah, hidup sebagai rohani, merajai di laut itu. Inilah yang dititisi sama Cahya Sweda. Itu kalau aku loh. Soalnya itu juga ngarang-ngarang, rencananya nggak ada ya. Oke. Berarti ini anak-anaknya Ismoyo ya Pak ya, sebelum turun dari. Sebelum turun pastinya sebelum turun. Ya kalau sudah turun masih anak-anak gitu kan nggak sempat punya anak. Iya. Makanya kalau pakeman Parama Yoga itu enak itu, jauh nantinya ini sama istrinya bisa punya anak 10 baru berebut soal kekuasaan. Nah, berebut soal kekuasaan itu kan bisa saja selama itu masih kuasanya Sang Hyang Tunggal. Kalau sudah kuasanya Sang Hyang Manikmaya, dia nggak berebut dong, nggak mencari warisan dong, ya lah. Nah itu makanya terserah aja taruh di mana gitu. Punya anaknya itu kapan apa itu. Mau dikeluarin apa enggak terserah. Oke, sudah jelas. Kalau di Pakuman ini ada 3 bersaudara Ismoyo ini ya Pak ya, ada Tejomoyo atau Togok itu di Pakuman Purwocarito ini, bukan di Paramayoga itu ya Pak ya. Kalau Paramayoga cuma 2 yang kemarin itu. Dan itu cahaya berbentuk telur, seperti telur, bukan telur keluar gitu, dok gitu kan, telur rebus gitu kan nggak mungkin. Ya kan jadi
bebek Iya. goreng. Jadi bukan telur yang benar-benar telur gitu loh. Jadi itu saya berbentuk telur dan warnanya juga yang berlapis-lapis itu warnanya 3 itu menyerupai telur juga. Makanya mungkin orang beranggapan itu lahirnya ya telur, sang yang tunggal melahirkan telur atau ngendok. Masa ngendok kan nggak Makannya enak. kan nggak enak kan. Ya itu dicari-cari lagi gitu. Karena Dicari ada dulu. gitu. Ya di walaupun juga kan ngomongin dia wah masa ngendok. Ya sudah jelas. Yang tunggal sama Dewi Ratri itu ngendok. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Ya sudah jelas ya di Pakuman Purwacarito ini. Dan terima kasih yang sudah melakukan observasi. Kita akan melanjutkan lagi dengan pakeman yang satu lagi yang 40 saudara. Ini saya juga masih kepo juga nih, apa endok juga apa gimana, ngendok juga apa gimana kan, yang satunya ada lagi. Nanti kita ceritain lagi di episode selanjutnya. See you next episode. Bye bye.